الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi musnad Ahmad, inna likulli syai'in syirrah wa likulli syirratin fatrah wa man kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ala ghairi dhalik faqad halak. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini di menjelang finish bulan Ramadan, yang mana biasanya menjelang finish Ramadan memang umumnya umat Islam tidak lagi meramaikan tempat-tempat ibadah. Persiapan lebaran, berubah mudik, urusan pakaian baru, urusan makanannya, dan seterusnya, itu buat sebagian umat Islam itu lebih menarik dibanding finish Ramadan dengan hasil yang terbaik. Ketika start awal Ramadan itu mirip seperti orang lari maraton. Orang kalau maraton ribuan yang lari, namun menjelang finish biasanya enggak lagi ribuan, paling finish satu orang, dua orang, satu orang lagi, dua orang lagi, seperti itu. Nah, kita berharap kita termasuk orang-orang yang diberikan keistiqomahan, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Furqan baina awliya'i Rahman wa awliya'i Syaitan. Dia berkata, a'zamul karamah nuzumul istiqamah. Karamah yang paling agung, karamah yang paling besar adalah istiqamah. Jadi tidak seperti pandangan orang awam. Kalau dengar kata karamah, itu yang kebayang biasanya yang ajaib-ajaib, yang aneh-aneh. Jalan di atas air, karomah. Nemplok di tembok, karomah. Bisa terbang, tapi nggak bisa turun, karomah. Itu orang awam. Sementara para ulama kita menegaskan, ketika seorang muslim istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas Al-Quran, istiqomah di atas sunnah Nabi, istiqomah di atas ketaatan, istiqomah ketika bersabar dari menjauh maksiat, maka inilah hakikat karomah. Apalagi hidup di akhir zaman seperti ini, godaan untuk tereksitasi dari jalan istiqomah itu sangat kuat. Oleh karena itu Rasulullah SAW
memuji kaum muslimin yang beriman kepadanya tapi tidak pernah berjumpa dengannya. Berbeda dengan orang yang beriman kepada Rasul tapi berjumpa dengan Rasul. Ketika beliau mengatakan asyiku ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, bukankah kami ini saudara? Rasul mengatakan kalian sahabat. Terus siapa saudara Rasulullah alaihi wasallam? Nabi pun mengatakan man amana bi wa lam yuhibbuni. Itu orang yang beriman kepadaku tapi dia belum pernah ketemu, belum pernah sezaman denganku. Contohnya kita mengimani Rasulullah hanya melalui penceritaan dari guru agama, dari buku-buku agama, dari ustaz-ustaz kita. Para sahabat beriman kepada Rasul karena langsung hidup sezaman dengan Rasul, langsung melihat semajelis ikut jihad bersama Rasul, mereka beriman wajah maklum. Tapi kalau ada orang yang mengimani Rasul padahal belum pernah ketemu, lalu dia mukmin, ini luar biasa. Maka wajar kalau Rasulullah merindukan orang-orang seperti itu. Ya semoga semua kita di sini termasuk di dalamnya. Tapi sekalian azrullah wa yadur, sebelum saya bahas tentang urgensi membahas tema ini, ingin saya sampaikan dahulu bahwasanya para ulama ketika membicarakan Lailatul Qadar, walaupun mereka melakukan berbagai macam prediksi-prediksi, namun tetap ujung-ujungnya tak satu pun di antara para ulama yang berani memastikan. Ibnu Abbas mengatakan iltamisu fi arba'in wa ishrin, carilah Lailatul Qadar di malam ke-24. Malam ke-24 bukan malam ganjil. Orang tahu 24 itu benar. Ini Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari. Sementara dari Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal dan lain-lain, mereka bersumpah hingga sampai di malam ke-27. Kemudian dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah mengatakan taharrah bil witr, carilah di malam ganjil, khususnya malam ke-23, 25, 27, 29, banyak. Namun Rasulullah dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, "Inni nusituha." Aku telah dibuat lupa kapan pastinya. Lalu kemudian Imam Ibnu Hajar berkata, "Laqad tahassala lana fi madhahibihim aktsar min 40 qaulan." Kami telah mengumpulkan dan menyimpulkan dari beragam pendapat para ulama tentang kapan Lailatul Qadar lebih dari 40 pendapat. Lebih dari 40 pendapat. Padahal jumlah malam Ramadan cuma 29 atau 30, tapi pendapatnya lebih dari 40. Itu malam mana lagi? Ini menunjukkan dinamisnya fikihnya para ulama, tanpa harus meliputi ganjil dan genap. Yang penting ibadah aja udah malam-malam Ramadan. Masa barang satu ada yang kena? Itu namanya matematika peluang. Sebab kalau meliputi ganjil dan genap, seandainya kemarin antara pemerintah dan ormas berbeda masuk Ramadannya, nanti akan berbeda juga ganjil genapnya itu. Ya, ini sekarang genap nih. Kata satu orang, ada yang satu ganjil kan, kasih siapa dulu? Ya. Oleh karena itu tanpa berikutkan ganjil genap, maka beribadah saja setiap malam, insya Allah pasti akan melakukan. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa alasan kenapa spirit Ramadan harus kita jaga. Walaupun tak lama lagi Ramadan akan melewati atau pergi meninggalkan kita. Yang pertama, ulitna alal fitrah.
karena kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Imam Ibnu Hajar mengutip dari Imam Nawawi bahwasanya wal muradu bil fitrah, yang dimaksud dengan fitrah ya allati tata'allaq bi wulidin nas, yang terkait dengan kelahiran anak manusia, maknanya adalah Islam. Dan kata Imam Nawawi ini merupakan pandangan jumhur ulama. Kata fitrah kalau dikaitkan dengan kelahiran anak manusia itu maksudnya Islam. Sehingga ketika Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani ayunasirani ayumatisani, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah maksudnya itu bayi semuanya muslim walaupun orang tuanya kafir. Nah, orang tuanya lah nanti yang mengubah itu bayi menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sehingga kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lain, mereka mengatakan jika ada seorang bayi atau balita meninggal walaupun orang tuanya non-muslim, maka itu bayi tetap surga, karena hakikatnya dia masih dalam keadaan fitrahnya, yaitu Islam. Ini pendapat mayoritas. Sebagian mengatakan jika ada bayi wafat orang tuanya non-muslim, maka di akhirat nanti itu bayi diberikan ujian dulu, diberikan imtihan dulu. Kalau lulus surga, kalau nggak lulus neraka. Ini pendapat kedua. Namun pendapat ini dikoreksi oleh Imam Nawawi dengan mengatakan di akhirat nanti itu etapenya al-jaza, pembalasan. Etapenya ujian itu bukan di akhirat tapi di dunia. Oleh karena itu kata Imam Nawawi, pendapat yang kedua itu beliau mau bayi dari keluarga yang muslim, mau bayi dari keluarga yang non-muslim, ketika mereka wafat statusnya sama dengan hadis tadi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nah, salah satu cara efektif merawat kefitrahan kita, merawat keislaman kita adalah tetap menjaga spirit Ramadan. Ini alasan pertama kenapa kita berhajat menjaga suasana Ramadan. Yang kedua, alasan kedua kenapa kita mesti menjaga ya suasana atmosfer Ramadan, yaitu wujud ada waktu kufar mustamir, adanya permusuhan kita dengan orang kafir yang terus-terusan. Bukan kita yang musuhi, mereka yang musuhi. Ayatnya sudah sama-sama kita hafal dan cukup familiar. Walan narda anka yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak bakal pernah redha, dan ketidakredoannya sejak ayat itu turun sampai hari ini, sampai yang akan datang. Karena itu ayat menggunakan lan dan dilanjutkan dengan fi'il mudhari, sehingga ketidakredoan mereka itu terus berlangsung kecuali kalau kita ikut mereka. Bagaimana cara atau implementasi ketidakredoan mereka terhadap umat Islam? Mereka serang kita dan berbagai macam cara supaya rusak kefitrahan kita, supaya rusak keislaman kita, supaya pecah umat Islam satu sama lain. Nah, cara defend, cara mempertahankan diri dari serangan kita, mereka salah satunya adalah tetap menjaga kehidupan orang Islam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah jami'an. Ini yang kedua, karena adanya permusuhan mereka dengan kita yang terus menerus. Walaupun betul non-muslim ada beragam istilah kalau mereka tinggal di negeri muslim. Ada kafir harbi, ada kafir mustamnan, ada kafir mu'ahad, ada kafir dhimmi. Dari 4 jenis ini, 3 nggak boleh diperangi. Kafir mustamnan, orang kafir yang minta suaka politik. Kafir mu'ahad, orang kafir yang dalam keadaan hudnah, perjanjian damai dengan kita. Ya, kafir dhimmi, orang kafir yang dijamin keamanannya oleh negara muslim, negara Islam.
namun mereka tetap wajib bayar jizyah. Yang keempat, kafir harbi, mereka yang senantiasa memerangi kita. Yang seperti ini, sikap kita adalah jangan berbuat baik kepada mereka. Justru kita dianjurkan untuk tegas kepada mereka. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan dari mereka keburukan yang setimpal. Baik jemaah sekalian, ini pembagiannya. Tetapi secara global mereka sikapnya seperti itu terhadap kaum muslimin. Ya selamanya macam-macam budaya dan seterusnya. Dan Nabi sudah mengisyaratkan jauh-jauh hari, dan hadis itu juga relatif terkenal. La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an aw bi dira'in law dakhulu juhra bil fatabatuhum. Ya Rasul mengatakan nanti akan datang masanya umat Islam ngikutin sebuah kaum selangkah, sejengkal, sehasta, pelan-pelan. Walaupun mereka masuk lubang biawak, kalian akan ikut juga. Lalu sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani wahai Rasul yang akan kita ikutin itu? Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Bapak Ibu sekalian, kita tahu lubang biawak karena badan kita lebih gede badan kita. Tapi kenapa Rasul mengumpamakan sampai kita pun tetap masuk juga? Maksudnya adalah walaupun tidak pantas, walaupun tidak cocok budaya mereka, tetap kita paksain. Nama udah bagus Ibrahim, biar keren jadi Ibrahim. Ada itu anak kan itu orang kita. Nama udah bagus Hasan, jadi Hasan. Ini pelan-pelan ikutin mereka. Baik, yang ketiga, alasan ketiga, wujudul ada waktu syaitan mustamir. Adanya permusuhan kita dengan setan yang juga terus-terusan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Setan itu bagi kalian adalah musuh dan jadikanlah dia sebagai musuh. Dan permusuhannya juga mustamir, terus-terusan. Dari mana kita tahu? Allah yang cerita dalam Al-Quran. Ketika iblis berkata, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, umur saya panjangin sampai hari kiamat. Iblis minta panjang umur sampai hari kiamat. Dulu di Indonesia ada penyair namanya Khairul Anwar. Dalam salah satu syairnya, dia minta panjang umur 1000 tahun lagi. Kalah iblis sampai kiamat juga. Lalu apa kata Allah kepada iblis? Ya kata Allah, innaka minal munzirin. Engkau termasuk yang usianya ditangguhkan sampai hari kiamat. Nah, dari sini sebagian mufassir mengatakan bahwa iblis yang dahulu gangguin Nabi Adam itu sampai kiamat masih ada atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syaitan ini lebih global dibanding iblis. Iblis adalah yang dahulu mengganggu Nabi Adam itu. Syaitan dia bagian dari jin. Sebagaimana syaitan pun juga ada bagian dari manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan bikin waswas di dalam dada manusia. Baik setan dalam wujud jin dan wujud manusia. Ibnu Katsir mengatakan syaitan itu diambil dari 3 huruf. Syaitana, syaitana, yang artinya al-bu'du an tabi'il bashar, jauh dari watak manusia, jauh dari tabiat manusia, itu setan. Yang kedua, setan diambil dari kata syaitan, shin, alif dan ta, yang artinya membakar. Lalu kata Imam Ibnu Katsir, killahu as-sahih fa huwa as-sahih. Dua-duanya sama-sama benar, sama-sama sahih, tapi yang pertama syaitan lebih sahih dibanding syaitan. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Dan Bapak Ibu sekalian azanallahu iyyakum, cara kita untuk defend dari serangan mereka adalah salah satunya adalah Ramadan kita jaga. Karena kita tahu salah satu fadilah Ramadan adalah usul silatus syayatin. Setan itu diikat, dibelenggu. Semangat keberagamaan lagi tinggi-tingginya, maka setan itu terbelenggu. Ini jangan diartikan secara harfiah. Mantan mufti Mesir
Syekh Jad Al-Haq mengatakan yang dimaksud setan dibelenggu di bulan Ramadan itu maradatus syayatin, kejahatan yang dibelenggu. Sebagaimana hadis Imam Baihaqi, Rasul yang mengatakan wasufidat maradatus syayatin, dibelenggu kejahatan setan, bukan fisiknya. Karena ada orang yang membayangkan di bulan Ramadan setan lagi dirantai kayak orang yang bobol rame-rame begitu. Maksudnya adalah ketika Ramadan orang lagi bagus-bagusnya amal Al-Quran, lagi semangat-semangatnya amal ta'lim, lagi bagus-bagusnya amal gobul basor, sehingga setan itu daya godanya melemah, kegencet. Itulah kenapa disebut di bulan Ramadan ini ya usul sidatus syayatin, kadang disebut sufidatus syayatin, sama artinya diikat, dirantai, dibelenggu, dia juga begitu. Kemudian dan ternyata godaan setan itu bukan hanya sekedar 24 jam, tapi juga 60 menit, 60 detik selalu. Sementara kita melawan mereka paling kalau ingat dong, ada zikir pagi dan petang, ada bacaan-bacaan al-mau'idah, itu pun kalau kita ingat dan kalau kita baca. Mereka tidak. Sejak awal kita bangun, mereka udah bangun, dibikin malas bangun untuk berjamaah subuh ke masjid, dibikin indah itu kasur seakan-akan taman surga di depannya. Itu azan udah kedengeran, bahkan sebagai masjid udah selawatan misalnya. Ya orang Betawi bilang mendusin doang dibikin kasur. Ya apa mendusin? Dia bangun sama-sama, tidur lagi. Kalaupun berhasil bangun, setan nggak berhenti, tetap dia akan mengganggu kita dengan dihembuskan rasa ujub. Apa ujub? Kagum dengan diri sendiri. Kamu hebat, bisa bangun subuh. Tuh lihat keluargamu sendiri, tuh lihat bapakmu sendiri, udah haji berkali-kali, subuh jam 6, kamu enggak, kamu ke masjid. Hati-hati, muncul ujub ini bukan berarti setan, berarti ini masih muda. Begitu kita nyampe di masjid, ternyata di masjid isinya aki-aki mulu. Depan batu, belakang monyet. Imamnya juga begitu. Kita anak muda sendirian, setan juga jauh. Hebat, satu kampung tua semua, lu doang yang muda di masjid. Dibikin ijab binafsi, kagum atas diri sendiri. Ya Umar bin Khattab mengatakan dari Rasulullah SAW, kalau membuktikan ada 3 hal yang bikin binasa manusia. 3 hal yang bikin manusia binasa. Yang pertama, syukurullah. Apa itu? Kikir yang ditaatin banget, punya sifat kikir, ditaatin banget, nggak dilawan. Yang kedua, hawa muttaba'ah, hawa nafsu yang diturutin. Yang ketiga, ijabul mar'i ala nafsi, seseorang yang GR, narsis dengan amalnya sendiri. Kalaupun itu orang enggak GR, wujudnya enggak, setan masih ganggu ketika sholat. Apa itu? Kekhusyuan kita hanya ketika takbiratul ihram doang. Allahu Akbar, masih khusyuk. Begitu sudah banyak pikiran. Ngalamin enggak? Dalam hadis Sahih Muslim, Rasul bercerita ada setan spesialis pengganggu orang sholat, namanya khanzab, kadang dibaca khinzib. Apa kata itu setan? Dia akan ngomong di hati kita, uzkur kata, uzkur kata, uzkur kata. Ayo ingat yang ini, ingat yang ini, ingat yang ini. Lagi sholat tuh, pada ingat macam-macam. Nyari kunci motor nggak ketemu-ketemu. Satu rumah dimarahin sama dia, istrinya pun dimarahin juga. Akhirnya nggak jadi ke masjid karena motornya nggak ada, kuncinya nggak ada. Begitu sholat di rumah, Allahu Akbar, ya Allah dilanci, baru ketemu. Tuh setan bergerak. Apakah berhenti? Kalaupun kita berhasil tidak seperti itu, tidak, masih lanjut. Apa? Dibikin lupa rakaat berapa ini? Ya, saking lossnya pikiran, lupa rakaat berapa. Waktu jadi makmum tinggal
imam doang. Kalau sholat sendiri bingung. Kalaupun dia berhasil melawan juga, selesai sampai salam, alhamdulillah dia bisa khusyuk. Lagi-lagi saya bilang hebat, lu doang yang khusyuk satu masjid. Terus. Baik, jadi salah satu sarana atau senjata melawan mereka dengan tetap menghidupkan suasana Ramadan. Baik, ini alasan. Ya, bab pertama alasan kenapa kita membutuhkan tetap menjaga atmosfer spirit Ramadan. Yang kedua, wasailuha. Apa aja sarana-sarananya untuk menjaga suasana Ramadan tadi? Yang pertama adalah yaitu yang paling kuat pengaruhnya, yang paling besar agendanya, yaitu tilawatul Quran. Bukan semata-mata qiraatul Quran. Tilawatul Quran dan qiraatul Quran secara terjemahan sama-sama membaca Quran. Tapi secara makna tafsir beda antara tilawah dengan qiraah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang nabi kepada kaum yang bumi mentilawahkan Al-Quran. Maksudnya apa? Bukan bacain doang. Karena tugas Rasul kepada mereka bukan hanya ngebacain doang, tapi juga ngajarin, nerangin, nyontohin, mensucikan mereka. Sehingga kata para ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud tilawah itu kita baca, kita pahami, kita praktekin. Ibnu Qayyim menambahkan baca, pahami, praktekin, dakwahkan. Itu tilawah. Ini perbedaan dengan tilawah. Baik, ini sarana pertama. Lalu bagaimana para salaf, akhlak mereka, interaksi mereka terhadap Al-Quran? Imam Ibnu Abi Dawud, bukan Imam Abu Dawud, ini beda orang. Diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Imam Ibnu Abi Dawud menceritakan tentang Imam Abu Hanifah. Ya, dikatakan khatam Abu Hanifah sittina khatmatan, khatmatun bin nahar, khatmatun bin lail. Imam Abu Hanifah menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali. Satu kali khatam di siang, satu kali khatam di malam. Ini Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Syafi'i dari Al-Humaydi, ahli fikih dan ahli hadis juga, dan dia murid Imam Syafi'i, tapi di lapisan kedua, bukan lapisan pertama. Al-Humaydi menceritakan bahwa Imam Syafi'i khatam 60 kali itu bukan hanya di Ramadan, tapi di bulan lainnya pun juga 60 kali dia khatam dalam sebulan. Itu di luar bacaan sholat. Kalau ditambah bacaan sholat lebih dari 60 kali. Ini kisah-kisah mereka sering kita dengar. Mungkin kita merasa nggak bisa menduplikasi mereka, paling tidak semangatnya yang kita ambil. Begitulah para salaf terhadap Al-Quran. Yang kedua, ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, a'azzallahu wa iyyakum, sunnah Nabi itu oleh para ulama dirinci. Para usuliyun mengatakan sunnah Nabi ada dua model. Ada sunnah tasyri'iyah, ada sunnah yang ghairu tasyri'iyah. Sunnah Nabi yang berdampak pada syariat, ada sunnah Nabi yang tidak berdampak pada syariat. Apa contohnya? Yang pertama, sunnah Nabi yang berdampak pada syariat, seperti hadis Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Berarti tidak ada pilihan lain dalam masalah sholat kecuali hanya dari Rasul saja. Ini berdampak pada syariat. Khudhu anni manasikakum, hadis Baihaqi. Ambil dariku tentang tata cara haji kalian. Berarti nggak ada cara lain masalah haji kecuali dari Rasulullah. Ini namanya tasyri'iyah, baik perkataan atau perbuatan.
ketika Rasul sedang berkunjung ke salah satu sahabatnya masak dok. Apa dok? Dok sering diartikan biawak. Sebenarnya dok itu bukan biawak yang kayak di kita. Biawak yang kayak di kali-kali di tempat kita itu dalam bahasa Arab lebih tepat warol. Dan statusnya haram menurut jumhur kecuali Imam Sa'id bin Al-Musayyab. Warol. Karena warol itu makannya hewan, bangkai, ayam, seperti biawak-biawak kita. Sementara dog yang dimakan adalah rerumputan. Tinggalnya diturun, warnanya krem. Kadang makan semut. Itulah yang halal. Nah, ceritanya si tuan rumah membawa dog yang udah matang, ditaruh di meja di hadapan Rasulullah SAW. Apa reaksi Rasul? Rafa'a yadayhi. Rasul mengangkat kedua tangannya. Ini tanda apa nih? Tanda Rasul mau apa enggak mau? Enggak mau. Tapi enggak maunya Rasul apakah mengharamkan? Tidak. Langsung ditanya sama tuan rumah, "Ahuwa haram ya Rasulullah? Apakah ini haram wahai Rasul?" Nabi menjawab, "La, tidak. La uharimuhu, saya tidak mengharamkannya. Walakin laisa bi'ardi qaumi, tetapi ini makanan bukan makanan orang kampung saya." Di tempat Rasul gede, di kampungnya enggak ada orang makan ginian. Maka Nabi bilang di ujung hadisnya, "Wa ana a'afu," dan saya enak melihatnya. Apa bahasa lainnya? Jijik melihatnya, enak begitu. Kalau pesmol ditaruh di meja makan, selera kita naik, biawak pesmol tetap ada naik juga gitu. Ya. Nah, sikap Rasul ini berdampak pada syariat. Bahwa itu biawak statusnya tetap halal walaupun Rasul jijik. Karena Rasul tegas mengatakan la muharimu. Adapun yang ghairu tasyri'iyah, sunnah Nabi tapi ghairu tasyri'iyah yang tidak berdampak pada syariat, contohnya seperti gaya nyisir Rasulullah alaihi wasallam. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di masa-masa Rasulullah sebelum usianya 60 tahun, gaya nyisir Rasulullah itu belah tengah. Dalam hadis Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, belah tengah. Begitu usianya sudah masuk kepala 60-an, Aisyah bercerita, yujibuhu tayammun fi tanamulihi wa fi tarjulihi. Rasul itu suka kalau ngapa-ngapain dari kanan dulu, baik ketika pakai sendal, baik ketika nyisir. Nah, mulai dari kanan. Nah, masalah gaya rambut nyisir ini tidak lantas menjadi sunnah hukumnya nyisir rambut belah tengah. Sebab kalau dikatakan sunnah, nanti kesian saudara kita yang lahir di daerah, mohon maaf, Afrika, yang rambutnya seperti itu, susah mau digait apa juga susah. Begitu. Ini sunnah beliau tersendiri. Termasuk dalam hadis Bukhari, ketika Rasul sedang nyender, ya orang Senayan bilang lemdotan. Kemana? Ke pangkuan Aisyah. Saat itu Aisyah sedang haid. Aisyah lagi haid, Rasul senderan di pahanya Aisyah sambil membaca Al-Quran. Lalu Aisyah pun berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inni hamidun." Wahai Rasul, saya lagi haid. Jadi di mata Aisyah, ya kalau bahasa sini, nah kalau lagi bini lagi haid dan begini khawatir nanti keterusan. Maka dikata Aisyah, "Inni hamidun." Wahai Rasul, saya lagi haid. Apa jawaban Rasul kepada Aisyah? "Ya Aisyah, inna haidotaki laisa fi fahmi." Aisyah, haid kamu bukan di pahamu. Jadi intinya ya tetap boleh nyender ke sini. Nah, peristiwa ini tidaklah lantas menjadi sebuah diktum hukum. Sunnah hukumnya nyender di istri ketika haid, enggak begitu. Tapi ini hanya ingin menunjukkan seorang suami yang ingin bercanda dengan istrinya karena seorang laki-laki. Rasul posisinya bisa seorang laki-laki, bisa seorang kawan terhadap kawannya, bisa seorang ayah kepada anaknya, atau suami kepada istrinya. Ini sunnah tasyri'iyah. Namun jemaah sekalian, ingin saya tegaskan di sini, walaupun para usuliyun ahli usul fikih membagi sunnah tasyri'iyah, ghairu tasyri'iyah, bagi seorang muslim mau tasyri'iyah, mau ghairu tasyri'iyah, sunnah Nabi kalau kita bisa lakukan, Kita ingin sebagaimana para sahabat.
Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada sebuah rumah dikiterin oleh Ibnu Umar. Tahu dikiterin? Dikelilingin. Sampai-sampai yang punya rumah itu keluar, nanya, ada apa muter-muter di rumah saya? Kata Ibnu Umar, dulu aku pernah melihat Rasulullah memutari rumah, keliling rumah. Kata yang punya rumah, dulu Rasul kayak gitu lagi nyariin saya. Lah kamu nyariin siapa? Jadi semata-mata ingin ikut Rasulullah. Sesuatu yang barangkali menurut kita tidak urgen, tetap diikuti pula oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Contoh kedua, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi yang pendek, kurus, tapi termasuk as-sabiqul awwalun, diperkirakan nomor 5 yang masuk Islam atau nomor 4. Dan orang pertama yang berani baca Quran di Ka'bah itu Mas'ud. Rasul dan sahabat berjalan, Ibnu Mas'ud juga. Ada sebuah pohon yang menghalangi jalan. Begitu Rasul lewat, Rasul nunduk supaya kepalanya nggak kebentur pohon yang menghalangi jalan itu. Para sahabat Nabi yang lain juga nunduk supaya kepalanya nggak kebentur. Ibnu Mas'ud nunduk juga, padahal dia nggak pakai nunduk juga nggak bakal kebentur. Karena itu Mas'ud pendek, ya. Kalau seandainya dia nggak nunduk pun, insya Allah nggak bakal kebentur. Tapi dia nunduk juga. Yang belakang nanya kenapa nunduk, Rasul nunduk juga. Rasul nunduk karena khawatir dijedot, dan kita kan ada. Hanya ingin ngikutin Rasulullah. Baik. Ini cara kedua atau bekal yang kedua untuk tetap merawat Ramadan kita di hari sunnah, menghidupkan ibadah-ibadah sunnah atau sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan tolong diingat, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak hanya berhenti hanya pada sunnah-sunnah jibriyah. Apa sunnah jibriyah? Sunnah penampilan, gamis, apalagi di sini, siwak, jenggot, kumis ditipisin, lalu apa lagi? Minyak wangi, iya itu sunnah. Adab makan 3 jari, iya itu sunnah. Walaupun tergantung apa yang dimakan. Kalau makan bubur 3 jari nggak habis-habis karena apa? Ya. Kalau kita melakukan dengan niat taqarrub ila Allah dalam rangka ittiba Rasul, silakan, itu insya Allah berpahala. Tetapi jangan lupa itu belum titik, itu masih koma. Kenapa sunnah Nabi hanya yang dijalanin yang kayak tadi doang? Tapi bagaimana sunnah Nabi dalam bisnis kok nggak dijalanin? Sunnah Nabi dalam bertetangga kok nggak dijalanin? Sunnah Nabi dalam berpolitik, sunnah Nabi dalam ngurusin negara, sunnah Nabi dalam ini itu kok nggak pernah dijalankan? Ada orang akad nikah pakai cara Islam, nikahnya standing party. Ada banyak. Akad nikah pakai cara Islam, rukunnya lengkap, ada khotbah nikah. Kapan pestanya, kapan walimahnya, entar jam 11 di gedung. Begitu masuk bingung, tamu uang mana mau makan kita. Ya, padahal yang ada itu ustaz juga. Mohon maaf. Dan jemaah sekalian rasulullah wa ini perlu kita tegaskan di sini, sunnah Nabi bukan hanya hal-hal itu, masih banyak. Yang ketiga, sarana yang ketiga, suhbatus sholihin, bersahabat sama orang soleh supaya ada kontrol sosial. Dikala hati kita pengen kenapa-napa, ada yang lurusin, kita lupa ada yang ngingetin, kita belok ada yang lempengin. Tuh manfaat bergaul sama orang soleh. Mau ngomongin orang kagak jadi, situasi gak kondusif, teman-temannya ada yang cocok ngomongin orang. Ya, ingin gibah, bahkan mohon maaf, ingin membicarakan yang cabul-cabul udah gak cocok, teman-temannya ada yang cocok masalahnya. Itu manfaat bergaul orang soleh. Makanya Rasul mengatakan dalam riwayat Imam Abu Dawud, ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Kualitas agama seseorang tergantung siapa khalilnya, bukan hanya teman tapi khalil. Kalau teman dan siapapun kita oke, nggak ada masalah. Tapi kalau khalil, teman dekat, pilih, jangan sembarangan. Maka Nabi mengatakan falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihat kamu dengan siapa kamu berkawan dekat. Karena biasanya orang berkawan dekat dengan orang yang mirip dengan dirinya. Mirip apa? Mirip gaya, mirip kebiasaan, mirip hobi. Lihat,
yang demen goes, ngumpulnya sama goesan semua. Yang demen motor gede, sama motor gede juga, oke sama Honda Beat kagak cocok. Ayam, walaupun dia tahu bebek itu unggas, tetap ayam nggak terlalu cocok berbau bebek. Apalagi sama buah yang lebih nggak cocok lagi. Manusia juga begitu. Al-mar'u ala dini khalilihi. Oleh karena itu kalau kita mau tahu kesolehan kita sejarah apa, sejauh apa, lihat khalil kita, siapa, istri atau suami. Kalau dia taat sama Allah, nggak jauh-jauh kita kayak dia juga. Kalau dia durhaka kepada Allah, jangan-jangan kita pun juga durhaka sama Allah. Kalau dia lisannya santun, pilihan katanya enak, kita pun mungkin nggak jauh-jauh beda dengan dia. Walaupun perbedaan ada aja, tetapi kemiripan ini Allah pasangkan berdasarkan hadis tadi. Itu apa? Seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaidul Fawaid, atau mungkin Daku Badawa, bahwasanya kata beliau radhiyallahu anhu, kami para sahabat dan juga para orang tua kami, kalau kami habis bikin maksiat, itu kami lihat gelagatnya dari dua hal. Pertama, perilaku istri yang berubah, perilaku istri berubah, dan perilaku hewan ternak kami yang susutnya nggak lancar. Jadi kalau dia lihat istri yang kok berubah, biasanya enak, biasanya lembut, biasanya taat, biasanya ya itu neng abang gerah banget mau mandi masakin airnya, dia terus jawabannya, kan gua membantu, begitu jawabannya, kaget kita. Lah nanti ngapa jadi begini? Jangan dulu salahin istri, apalagi kepikiran nikah lagi. Jangan dulu. Salahin diri sendiri dulu. Ketidaktaatan apa yang kita bikin hingga akhirnya Allah bikin istri kita pun gak taat sama kita. Kedurhakaan apa yang kita ciptakan hingga akhirnya Allah bikin istri kita durhaka sama kita. Lihat, jangan lain. Dia kita. Adapun tentang masalah hewan ternak yang kemudian susunya nggak lancar, itu artinya apa? Kalau kita konversi ke zaman kita, bisnis kita mandek gara-gara maksiat yang kita bikin. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, annal maksiyata majlabah. Ya, majlabah itu menarik, ya, al-faqir, menarik kefakiran. Maksiat menarik kefakiran. Karena anna taqwa, sebagaimana bahwasanya ketakwaan itu majlabah ar-rizq, dia menarik rezeki. Berdasarkan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik, itu yang tiga. Ini karena waktu kita agak panjang, masalah sarana saya singkat aja tiga, banyak sebenarnya, saya cukupkan tiga. Yang terakhir bab ketiga, ada tiga bab. Bab pertama tadi alasan urgensi, bab kedua sarananya, bab ketiga targetnya. Ya, hadafnya. Apa target materi ini? Apa target maksud kita membicarakan tentang ingin merawat Ramadan? Targetnya adalah la'allakum tattaqun, itu nyata. Itulah kenapa Allah menggunakan kata la'alla. La'alla itu ya artinya taroji, pengharapan, tamanni. Tetapi pengharapan yang mungkin terwujud, beda dengan laita. Laita juga pengharapan supaya sama, di terjemahan sama, laita atau andai kata atau semoga. Tapi laita itu pengharapan yang mustahil terwujud. Contoh seperti dalam surat An-Naba di ayat terakhir, ya laitani kuntu turaban. Apa kata orang kafir? Aduh, coba dulu kita gak usah lahir ya, jadi tanah aja. Itu pengharapan juga. Tapi pakai laita itu gak mungkin terwujud. Tapi la'alla kun tattaqun, pakai la'alla itu pengharapan yang mungkin terwujud. Maka jangan pernah putus asa. Sarana dalam Ramadan bisa memunculkan takwa itu dengan dua. Karena Allah menggunakan kata la'alla dalam ayat tersebut. Ini target yang kedua. Target yang kedua, hubbut ta'ah, cinta ketaatan. Amat ketaatan senang, amat ketaatan doyan, amat ketaatan giat, amat ketaatan semangat. Bukan amat ketaatan dengar azan mager. Ya Allah, udah azan lagi. Lah, memang udah waktunya. Ini muazin rewel banget. Dikatain muazin rewel, emang udah tugasnya.
5 sore itu orang kaget ya, lagi turun dia tidak sampai seperti itu. Hukum to'ahnya nggak ada. Ikut iktikaf pun, maaf, semoga nggak terjadi di masjid kita. Ikut iktikaf pun, kalau nggak dijorokin sama bini nggak bakal datang dia. Bang iktikaf sono, jadi rumah mulu, main WA mulu, bikin malu aja. Iya, datang juga ke masjid. Pas tema kayak begini, Ustaz ngomongin gue, begini katanya. Keras, nggak nikmat. Sedekah pun kering. Dengar khutbah, baru amal berasal dari 5 jam rasanya. Baru amal. Hati-hati. Kalau ada seorang muslim amal ketaatan kayak begitu, itu musibah. Musibah jangan hanya diartikan tsunami, gempa bumi, kebakaran, orang meninggal. Ketika seorang mukmin dan menikmati ibadah, itu musibah, bukan? Sholat imam lama dikit udah gerundel. Allahu Akbar. Kata imamnya, alif lam mim ya Allah. Pikiran banget. DKM di WA itu imam besok-besok jangan lupa pakai dah kelamaan. Jadi yang taruh ada main nambahin udah benar saya itu nggak menikmati ibadah. Umroh sama haji pun kalau nggak disindir-sindir sama anak sama bini nggak bakal berangkat. Bang, mau ngapain lagi sih? Umur udah tua juga, utang kagak punya, bisnis di mana-mana, anak udah pada gede, tanggungan udah kagak ada. Apa yang kurang? Haji sono udah, umroh. Apa sih yang belum? Washington udah, London udah, Paris udah, Cirebon udah. Masa Mekah Madinah belum? Ya udah gua daftar. Akhirnya berangkat juga, tapi berat. Yang ketiga sarannya targetnya adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Buat apa hubung ta'at, cinta taat, tapi maksiat belum ditinggalin. Split personality, pagi sore siang berusaha. Jadi target yang ketiga tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Sebagaimana yang tadi enggak resep sama ibadah adalah musibah, amal maksiat enggak merasa itu dosa, itu juga musibah. Melihat aurat perempuan udah nggak ada takutnya kalau itu dosa dan bukan haknya, itu juga musibah. Ibu-ibu gonjingin orang, ngomongin orang biasa aja, nggak ngerasa itu makan daging bangke saudara sendiri, itu juga musibah. Bukan bersama, harusnya berpahala, jadi dosa gara-gara ngomongin orang. Ya lagi bukan bersama, menjelang azan dibagi terus snack, ya makanan kecilnya. Ngobrol di ibu-ibu itu risau beli di mana itu, mesen di mana, di anu, dia mau pakai enak bikinannya, nah ngomong itu, dia mah biasa aja, nggak ngerasa kalau dia sedang makan daging bangke saudaranya. Ayuhibu ahadukum ayyakulalah menarihi maitan fakarihu. Baik, jadi ini 3 target yang kita inginkan, semoga masih ingat, supaya biar takwa kita bisa dapat, hukum to'ah kita bisa dapat, kemudian ninggalin maksiat kita bisa dapat. Mohon maaf, ini dulu belum semua saya bahas, paling tidak sudah tercover semuanya. Barangkali ada diskusi dalam satu dua pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Ustaz. Izinkan saya bertanya perihal yang masih ada berhubungan dengan puasa. Iya. Ini ada hadis yang saya baca, hadis riwayat Abu Daud ya. Di sini hadis yang menyatakan, maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu lebih utama derajat puasa, sholat dan sedekah. Rasulullah bersabda, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Mohon penjelasannya Ustaz. Soalnya dalam kehidupan sehari-hari kita suka misalnya menghadapi konflik dengan misalnya dengan adik, kakak, saudara, istri, dengan hadis yang diriwayatkan. Iya. Hadis tersebut oleh Imam Abu Thayyib Samsul Hasan Abadi itu dikomentari sedang membicarakan ibadah puasa sunnah ketika
Adapun kalau konteksnya adalah dengan yang wajib seperti Ramadan, karena Ramadan ini wajib bukan hanya wajib tapi dia rukun Islam yang jika kita ingkari maka murtad. Mengingkari kewajiban Ramadan itu murtad. Itu ada khilafiyah para ulama. Adapun tidak puasa Ramadan tanpa mengingkari, dia nggak puasa tapi tanpa mengingkari, masih mengakui dia masih muslim tapi zindik. Ini dikatakan oleh Imam Al-Dhahabi. Ya, kata beliau, wa innal mu'minina muqarrar, orang-orang beriman telah menetapkan anna man taraka siyam bila maradul haram, orang yang tidak puasa Ramadan tanpa sakit, tanpa udzur, annahu syarru minaz zani, itu orang lebih buruk dibanding pezina, wa minal khamri, lebih buruk dibanding peminum minuman keras, wa yazununa bi zindiqah, dan dianggap itu orang zindik, wal inhilal. Apa inhilal? Copot keislamannya. Walaupun dengan bahasa yang tidak tegas, nggak dibilang murtad, hanya dibilang lepas atau rusak keislaman. Ini orang yang nggak puasa Ramadan tanpa alasan. Sehingga hadis itu bukan sedang membicarakan tentang puasa Ramadan. Yang dikatakan bahwa mendamaikan orang lebih afdal dibanding puasa, maksudnya puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kenapa mendamaikan orang lebih utama? Karena ada dua manfaat. Manfaat kita pribadi dan manfaat orang lain. Sementara puasa sunnah hanya satu manfaat, buat pribadi doang tanpa orang lain. Di sisi itulah kenapa mendamaikan orang lebih utama dibanding puasa sunnah. Karena Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang bisa mengasih manfaat ke orang lain. Wallahu a'lam. Ya, tadi salah satu yang saya sampaikan, dan mungkin semua kita tahu tentang bahayanya ghibah, mengurangkan dan semacamnya. Tapi ini adalah dosa yang mungkin buat kita sebagai seorang muslim jauh lebih nggak sadar. Mungkin kalau kita makan khamr, minum khamr pasti enggak. Kalau kita makan daging babi pasti enggak. Tapi kalau bicara ghibah, bisa jadi kita semua nggak selamat dari bahaya dosa tersebut. Yang saya mau tanyakan, di beberapa tadi yang saya bilang saja, di beberapa kajian juga taklim karena kita terjebak dalam pergibahan gitu. Kadang ada yang berapologi bahwa gibah ini bagian dari untuk perbaikan gitu. Untuk perbaikan, karena kalau kita mau memperbaiki situasi kondisi masyarakat, orang yang ada di dalamnya, ya orang itu harus kita omongin di mana kekurangannya. Yang jadi pertanyaan saya, adakah batasan ghibah untuk kita yang boleh kita berghibah dan bagian mana yang nggak boleh kita berghibah? Karena dosa berat banget kayak dosa ghibah dengan Allah. Oh ya. Imam An-Nawawi dia bikin bab sendiri tentang ghibah dalam kitab Al-Sahih. Kemudian dia menyodorkan ada 6 ghibah yang diperbolehkan. Walaupun itu ghibah, tapi 6 ghibah ini diberikan umur untuk dilakukan. Yang pertama yaitu menggibahi pemimpin yang zalim. Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan, ya, bahwasanya la ghibata, tidak ada ghibah namanya fi imamin jahil, pada pemimpin yang zalim. Makanya kita pun membicarakan tentang Fir'aun, kita pun membicarakan tentang Namrud, tokoh-tokoh pemimpin yang zalim. Ya, walaupun pemimpin itu dia seorang muslim, tapi dia zalim. Dibicarakan kezalimannya supaya orang tahu di titik mana kezalimannya, sehingga kita pun bisa menghindar dari kejahatannya. Kalau konteksnya kayak di Indonesia pemilihan, maka kita bisa tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dalam memilih pemimpin yang zalim seperti itu.
Ini yang pertama. Yang kedua, dibolehkan ghibah dalam rangka tasabbut, penyelidikan, investigasi. Sebagaimana para ulama hadis ngomongin tentang para perawi hadis. Fulan hafalannya lemah, fulan pembohong, fulan apalagi lahu auham, terjadi delusi dalam pikirannya. Ini ngomongin orang jelas itu. Tetapi karena penyelidikan supaya hadis-hadis Nabi bisa selamat dari yang palsu, dari yang dhaif, dan terpisah dengan yang sahih, maka itu merupakan ghibah yang diperbolehkan karena masalah yang besar dalam rangka penyelidikan. Termasuk juga ketika Bareskrim, KPK, mereka membicarakan orang-orang yang ditengarai telah melakukan kejahatan keuangan, kudu diomongin. Ya, jangan sampai alasan ghibah membuat para koruptor jadi selamat. Ya, misal mereka pun melakukan konferensi pers telah menyebut si fulan sebagai tersangka. Si fulan nambah KPK ahlul ghibah semua. Koruptor senang begitu. Baik, ini karena ada keperluan penyelidikan. Ya, ibu-ibu pakai motor ke pasar, pas mau balik motornya hilang, lapor ke polisi. Cerita kan? Cerita. Emang motornya apa bu? Motor anu. Ibu ngeliat nggak ada orang dekat-dekat situ? Ngeliat sih. Kayak apa orangnya? Jangan diomongin pak, ghibah kan nanti begitu. Omongin aja kan. Apa tinggi, pendek, bagaimana, apa-apa. Itu penyelidikan. Betul. Yang ketiga, ghibah dalam rangka yaitu konsultasi kepada seorang ulama, kepada seorang guru, atau kalau dalam kehidupan medis kepada dokter bisa konsultasi, dia cerita tentang aib, penyakit-penyakit yang aib, atau bukan hanya itu, tentang seseorang yang dianggap jahat, yang mengadukan kezalimannya. Saya punya tetangga Pak Ustaz, tetangga saya itu ya Allah, setiap subuh orang pada sholat tilawah, dia mah enggak, nyetel keong racun dia. Alamat palsu, kata yang lain, gua tahu tetangga siapa. Nah ini dalam rangka konsultasi. Terus Pak Ustaz, saya kalau ketemu tetangga kayak begini, apa yang mesti saya lakukan? Nah, ya kayak begini Pak, sudah konsultasi. Dalilnya dari mana? Dari Rasul sendiri. Itu ketika datang seorang wanita bertanya ke Rasulullah, ya Rasul, ada dua laki-laki yang melamar saya, tapi saya nggak kenal mereka mana, si fulan dan si fulan. Nabi yang cerita, si fulan itu kalau kemana-mana bawa cemeti ya. Yang satu lagi, si fulan yang satu, tangannya pendek. Ini pakai bahasa kiasan semua supaya nggak terlalu vulgar. Apa maksud pakai cemeti? Orangnya tuh kasar. Yang satu lagi tangannya pendek, maksudnya apa? Bakhil, pelit. Lihat, Rasul ngomongin orang jelas itu. Tapi karena konteksnya untuk konsultasi dalam rangka menilai kelayakan supaya si perempuan bisa mempertimbangkan mana yang layak menjadi suami. Kalau saya jadi perempuan, saya nggak bakal mau lagi. Memang dia mampu, ya. Baik, itu yang ketiga ya. Yang keempat, yaitu menggibahi orang yang mana orang itu membawa ajaran sesat, penyimpangan, boleh diomongin. Bahkan bukan hanya boleh, mesti diomongin. Itu nahi mungkar masalahnya. Yaitu membawa ajaran bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Omongin supaya orang tahu letak kesalahan dia, letak penyimpangan ajaran dia. Kita ngomongin tentang Nabi palsu, made in Depok, Ahmad Mosadek, orang Depok itu. Diomongin nggak kemarin? Diomongin, namanya kita sebut langsung. Ini dalam rangka nahi mungkar, melokalisir kemungkaran yang dia bawa. Ini dibolehkan. Sebagaimana para ulama pun membicarakan tokoh-tokoh sesat
dalam sejarah, dalam buku-buku mereka diomongin. Wasil bin Atha, pembawa Mu'tazilah. Amr bin Ubaid, teman dekatnya Wasil bin Atha, pembawa Mu'tazilah juga. Ya, atau kalau zaman modern siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Kita pun ngomongin, ini pun bukan hanya boleh tapi dianjurkan. Yang kelima, membicarakan orang yang memang jahat. Perilakunya tanpa kita omongin memang dia udah jahat. Jahat itu terkenal, bukan hanya penyimpangan akidah. Seperti residivis. Kita nggak ngomongin, orang juga tahu dia begitu. Ya, ini boleh diomongin. Kita ngomong ke anak kita, lu ngumpul sama siapa? Sama siapa? Jangan main sama dia. Kenapa? Itu waktu dia belum keluar dari penjara dulu, itu terkenal dia itu. Yang main begini, bunuh orang, dan muter-muter. Nah ini namanya nahi mungkar juga, ngomongin residivis. Yang keenam, yang terakhir, manggil orang dengan julukan-julukan. Ya, kata Imam Nawawi itu termasuk ghibah, seperti al-a'ma, si buta, al-a'rab, si pincang, ya al-hatim, si tuli. Ada ulama ya hatim al-asam, ya al-asam, orang yang tuli. Hatim al-asam, orang yang tidak bisa dengar. Ya, atau para ulama hadis dulu ada dipanggil al-baqqal, ya penjaga toko. Itu mirip kayak orang kita juga sebenarnya. Orang Jakarta apa orang Betawi. Mau mana lo? Mau ke Abang pilih mana? Pilih kambing. Bukan karena mukanya kayak kambing, bukan. Karena dia juragan kambing. Ini bukannya ngomongin orang, karena julukan ini udah melekat. Sehingga kata Imam Nawawi ini tidak termasuk. Dari mana dalilnya? Rasul sendiri memanggil Abu Hurairah dengan Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah punya nama benar, nama asli. Apa nama aslinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nama Abu Hurairah, kata Imam An-Nawawi mengutip dari Ibnu Abdul Bar, lebih dari 30 versi, 30 nama. Dan dari 30 itu ada satu nama yang paling sahih kata Imam Bukhari, yaitu Abdurrahman bin Sakhr. Tetapi Rasul manggil dia dengan ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Jadi nama julukannya, karena dia senang main kucing, disebut ayah si kucing. Gitu. Ini jadi dalil. Itu bukan kategori yang namanya ghibah. Maka kalau bapak-bapak ada yang dipanggil si Jabri, nah itu dulu ada tuh pelawak Nur Tompel, ingat tuh? Itu julukan-julukan yang udah melekat, itu udah termasuk kategori ghibah. Nah itulah batasannya. Di luar itu, maka dia hati-hati, khawatir termasuk yang kategori di haramkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.